Pagi, V. Pagi, Idam, VV. Pagi, Pak. Pagi, Davi. Kita kemarin udah logaritma kan, betul ya? Kelas 10 benar ya, udah logaritma ya? Jadi join lagi nih. Benar ya, udah logaritma, betul ya? Ya nggak sih? Kelas 10. Betul, Pak. Betul ya? Oke, ya. Pagi, Samantha. Pagi, Zepa. Moses. Oke, pagi, Jody. Yuk, satu orang pimpin dulu sebelum kita mulai yuk. Siapa mau pimpin dulu, silakan. Siapa yang bersedia buat pimpin dulu, silakan. Pagi, Winnie. Pagi, Faith. Pagi, Nehemia. Pagi, Peter. Yuk, satu orang pimpin doa dulu. Siapa yang bersedia buat pimpin doa, silakan. Kita akan lanjut tentang logaritma ya. Kemarin kita udah nyampe di sini ya, benar ya? Soalnya catatan Kabandar di sini stop. Faye, silakan Faye. Lanjut. Doa Jadi Faye. kita doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Faye, thank you. Oke, kita kemarin sampai sini ya. Perkalian logaritma itu sama aja dengan penjumlahan logaritma. P log A kali B sama aja P log A ditambah P log B. Betul ya? Clear ya sampai sini ya? Yang di sini siapa? Sampai sini siapa yang kebingungan, Mas? Kalau nggak bingung, Kak Bandar akan lanjut ke pembagian. Kalau pembagian itu kita lihat konsepnya nanti adalah dikurang, kebalikan dari perkalian ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini masih sifat yang pertama, masih dasar banget tentang logaritma. Silakan kalau kalian mau bertanya, Kak Bandar akan jelasin. Ingat, logaritma itu ngomongin kebalikan dari bilangan berpangkat dan akar. Ya, oke. Sekarang kita masuk kalau pembagian itu A log P log A dibagi B, ini dibagi maka ini dikurang. Ya, dibagi maka dikurang. Contohnya gimana Kak? Misalkan Kak Bandar punya 3 log 243 dibagi 2. Sorry, bukan 2. Dibagi 9. Sama dengan 3 log 243 dikurang 3 log 9. Oke, 3 log 243 dibagi 9. Berarti 243 bagi 9 berapa?
243 bagi 9 berapa deh? 27. 27. Oke, clear ya, 27 ya. Nah, sekarang kita cari 3 log 243. 243 sama dengan 3 pangkat M. 243 itu 3 pangkat berapa? Cari pakai pohon faktor ya, yang kemarin udah ke bandara cari. Baginya pohon faktor itu bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi bilangan prima itu sebenarnya berfungsi buat membagi bilangan-bilangan lain. Ya. Yang udah dapat 243 berapa? Tolong kasih tahu ke bandar. 3 pangkat berapa 243? Sorry ya Kak Bandar belum sempat upload yang minggu lalu karena Kak Bandar masih bolak-balik rumah sakit jaga mama. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah bisa keluar dari rumah sakit karena kondisinya masih naik turun sebetulnya ya habis operasi kemarin. Ya, 243 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa yuk yang mau nanya? Yang mau jawab. Coba kita Pangkat ini. 5. Pangkat 5. 7 bukan Kak? 7. Oke, kita cek ya. Pakai ini ya, pakai pohon faktor ya. 243 bagi 2 bisa nggak? 243 bagi 2 bisa nggak? Kan baginya dengan bilangan prima kan. 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya gitu kan. Ini fungsi faktor bilangan prima itu untuk membagi bilangan yang lain. Bagi 2 bisa nggak 243? Nggak bisa Kak jadi koma. Bagi 3 bisanya ya. Biar bulat hasilnya ya. Bagi 3 berapa? 81. Bagi 3 lagi bisa nggak? 27. Bagi 3 lagi 9. 9 bagi 3, 3 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka 243 itu punya faktor 3 pangkat 5. Maka 243 itu 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat M. 3-nya coret, berarti M-nya 5 kan? Berarti ini 5. 3 log 243 itu punya nilai 5. 3 log 9. 9 udah di sini ya, 1, 2. Berarti 2 ya. 9 sama dengan 3 pangkat M. 9 itu berarti 3 pangkat 2. Maka M-nya, coret aja nih. M-nya kan 2 berarti. Ya, ntar ya ada yang masuk lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal beresin yang sebelah kiri kan. Sebelah kiri. Sebelah kanan udah keluar angkanya. 5 kurang 2 kan 3. 3 log 27. Berarti 27 sama dengan 3 pangkat M. 27 dari sini ya. 27. 1, 2, 3. 27 itu 3 pangkat 3. 3 pangkat M. Maka M-nya sama dengan 3. Oke. Berarti 3 log 27, 3 juga. Sama kiri dan kanan. Berarti benar konsepnya. P log A dibagi B sama dengan P log A dikurang P log B. Silakan dicatat. Kalau dikali ditambah, kalau dibagi dikurang ya. Kerjaannya ya. Itu kiri kanan bisa. Jadi bisa dua arah, nggak cuma searah doang ya. Kalau dicatat boleh kasih jempolnya. Bisa mungkin catat di buku biar catatannya nggak hilang ya. Kalau kalian cuma screenshot nanti suka hilang nyimpen foldernya di mana. Oke.
Sampai sini ada yang mau bertanya nggak adik-adik? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau enggak kita lanjut. Ini perkalian pembagian sudah. Kita mau lanjut ke berikutnya. Ya, nanti ada sekitar 10 sifat logaritma yang harus kita tahu dan kita pelajari. Cuman Kak Bandar di awal kasih 4 dulu. Nanti sisanya 6 di belakang ya. Jadi kalau udah paham 4 yang dasar ini, baru nanti yang 6-nya kita bahas. Kalau yang 4-nya udah paham banget ya. Kalau sudah, boleh kasih jempolnya, kita lanjut ke konsep yang ketiga. Ini baru 2 konsep. Silakan kalian pelan-pelan belajarnya, Kak Bandar juga pelan-pelan jelasinnya. Ingat logaritma itu kebalikan dari bilangan pangkat ya. Yuk, udah ya. Kak Bandar clear ya anototnya ya. Oke. Nah, lalu yang berikutnya yang ketiga, kalau ada P log A, A-nya dipangkatkan lagi dengan N. P log A, A-nya dipangkatkan dengan N, itu sama dengan N-nya pindahin ke depan. N-nya pindahin ke depan. N-nya pindahin ke depan, dikali P log A. Contohnya gimana, Kak? Misalkan Kak Bandar punya kayak gini, 5 log 25 pangkat 2. Oke? Atau jangan 25 deh, 125. 5 log 25, 125 pangkat 2. Sama dengan, berarti 2-nya pangkatnya pindahin ke depan, dikali 5 log 125. Nah, 5 log 125 pangkat 2 itu berapa? 125 pangkat 2 berapa? Ada yang boleh bantu Kak Bandar nyari 125 pangkat 2 berapa nilainya? 125 dikuadratin. Kira-kira berapa nilai? 15.625. 15.625 ya? Belum berubah ya? Masih segitu ya, Pak? Iya ya. 15.625, oke? Clear. Nah, ini tinggal 2 kali 5 log 125. Berarti 125 sama dengan 5 pangkat M. 125 itu kira-kira 5 pangkat berapa? Kita pakai faktor tadi ya, 125. Pakai bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Pembaginya ya. 125 bisa bagi 2 nggak? 125 bisa dibagi 2 nggak? Hmm? Nggak bisa. Bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Bagi 5? Bisa, Kak. Berapa? 25. 25. 25 bagi 3 atau bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 5 lagi ya? Iya. 5. Maka 1, 2, 3. Maka 125 itu punya bilangan ininya, faktornya adalah 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat M. Berarti M-nya sama dengan 3. Maka 5 log 125 itu adalah 3. Oke, 2 kali 3, 6 ya. Tinggal kita cek yang kiri. Yang kiri itu kan gini, 15.625 sama dengan 5 pangkat M. Nah, 15.625. Sekarang kita cari faktornya. 15.625. Dibagi 2 bisa nggak? 15.625 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3? Bagi 3 dia bisa nggak? Karena ada 15 di depan. Nggak bisa? Oke, bagi 5 berarti. Bagi 5 berapa?
15,625 Tiga. bagi 3125, Kak. 3125. Udah dicek ya? Benar ya? Iya. Bagi berapa lagi? 3125 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 5 lagi Bagi berarti. 5. Berapa tuh? Lin. 625. 625. 625 bagi 3 nggak bisa. Bagi 5 berarti. 125. 125. Bagi 5, 25. Bagi 5, 5. Hitung 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 15,625 itu adalah 6 juga. 15,625 itu punya pangkat, punya faktor 5 pangkat 6. Berarti ini 5 pangkat 6 sama dengan 5 pangkat M. 5-nya coret, maka M-nya sama dengan 6. Clear ya? Buat yang nomor 3 juga konsepnya betul. Silakan dicatat adik-adik. Kalau udah. Ini 4 konsep dasar, satu lagi Kak Bandar akan kasih. Kita akan matang di 4 konsep ini dulu. Yang sudah catat boleh kasih jempolnya ya. Ada yang mau bertanya silakan raise hand. Kak Bandar akan coba jelasin. Jadi konsep kiri dan konsep kanan untuk 3 ini itu sama, bisa dibolak-balik ya, bisa 2 arah. Bisa yang diketahuinya yang sebelah kanan dulu, baru kita cari sebelah kirinya, atau bisa yang sebelah kirinya juga diketahui, baru kita pakai konsep sebelah kanan. Ya. Kalau rasa Kak Bandar kecepatan, kasih tahu ya, jangan malu-malu ya. Kak, sorry kecepatan, kurang jelas gitu ya. Jadi kalian bisa ulang lagi. Nanti sambil dengerin lagi rekamannya, mudah-mudahan Kak Bandar ada waktu hari ini buat ngeberesin rekamannya semua diupload ke YouTube. Ya. Oke, kalau masih catat nggak apa-apa. Kalau sudah kasih jempolnya ya. Sampai sini nyambung nggak adik-adik? Paham nggak tentang logaritma? Jadi paham ya. Yang lain gimana? Erlin, Faith, Joshua, Zeva paham, Matthew paham, Kineta, Pak Kineta belum, Winnie, Veve, Kineta paham nggak? Moses paham, Nehemia paham nggak? Peter, Samantha, Idam, Nehemia paham ya? Idam paham. Kineta aman? Kin? Minggu lalu Masih masuk belum ya? dikit. Masih belum dapat ya? Iya. Nanti dari awal Kak Bandar beresin lagi nanti rekamannya, mudah-mudahan hari ini beres. Nanti dengerin lagi ya rekaman minggu lalu ya ini ya. Biar nangkep. Soalnya minggu lalu kita dari Rabu udah mulai. Takutnya pas itu Kineta belum masuk. Erlin gimana, Lin? Aku pengen nanya, jadi Hmm? itu hasilnya teh logaritma teh selalu sama atau bakal beda? Logaritma yang pakai konsep ini harus selalu sama. Jadi persamaan kiri sama persamaan kanan harus sama. Nah, kita kasih contoh buat ngebuktiin, Lin. Kira-kira dua konsep ini kiri kanan tuh sama nggak hasilnya gitu. Jadi contoh-contoh yang Kak Bandar kasih itu untuk membuktikan aja konsepnya benar apa enggak. Ya. Oke, thank you, Kak. Ya, sama-sama. Udah, kita lanjut ya.
Kalau sudah, kita lanjut. Ini Kak Bandar clear ya. Annotate-nya dicatat dulu. Silakan dicatat dulu. Kalau ini nanti bisa dengerin lagi rekamannya dari awal ya. Kalau masih bingung ya. Doain Kak Bandar bisa atur-atur waktunya biar tugas-tugas Kak Bandar juga nggak keteteran. Udah banyak yang harus dikerjain sebenarnya ya. Oke, yuk lanjut ya. Ini Kak Bandar clear dulu ya. Nah, kalau ada P log A pangkat M diakarkan dengan N. Jadi A pangkat M diakarkan dengan N. Kalau begini, maka yang jadi perhatian kalian itu bisa dirubah. Jadi bentuknya P log A pangkat M per N. Ingat begini, kalau Kak Bandar punya akar pangkat 2 dari misalkan 9. Oke. Kalau kemarin belajar di kelas 9, itu Kak Bandar kasih konsep untuk bilangan pangkat, akar, contohnya gini ya, ada akar A. A ini punya pengertian, akar itu adalah A pangkat setengah. Akar itu punya pengertian pangkat setengah. Akar kuadrat ya, ini akar kuadrat. Ini yang ini Kak Bandar hapus dulu ya. Tapi kalau kayak gini, ini kan karena dia akar kuadrat nggak ditulis. Tapi kalau dia misalkan gini, akar pangkat 3 dari A, maka ini sama aja dengan A pangkat sepertiga. Ini dicatat dulu. Kalau kalian merasa belum pernah tahu tentang bentuk akar, kalau dijadikan pangkat, kalau dia akar kuadrat, itu A pangkat setengah, tapi kalau dia akar pangkat 3 dari A, itu adalah A pangkat sepertiga. Kalau udah dicatat, nanti Kak Bandar jelasin contohnya ya. Sudah dicatat yang ini, konsep yang di atas tentang akar, ini menolong nanti buat konsep yang keempat. Yuk, kalau sudah, kita lanjut yuk. Udah ya, udah dicatat ya, yang di atas ya. Nah, Kak Bandar punya contoh begini. Coba lihat. Kalau Kak Bandar punya akar 81 tapi kuadrat, akar kuadrat dari 81 sama akar pangkat 3 dari 81. Nanti ini hasilnya akan beda. Sama-sama 81, tapi ini akar kuadrat, yang ini akar pangkat 3. Akan beda hasilnya nanti ya. Oke, sekarang kita kerjain dulu yang atas. Kalau kalian kan biasa akar 81 udah hafal, 9 kan? Ya, tapi Kak Bandar mau kasih konsep pakai konsep yang ini ya, yang atas dulu ya. Kak Bandar mau kajarin pakai konsep yang atas dulu, yang ini. Oke. Nah, sekarang kita rubah. Akar 81-nya berarti jadi, ini Kak Bandar hapus ya. Akar 81. Sorry. Akar kuadrat dari 81. Berarti sama aja pakai konsep yang atas ya. Ini 1, ini 2. Ini konsep pertama, konsep kedua ya. Ini contohnya. Contoh pertama dan kedua. Berarti sama aja 81 pangkat setengah. Oke, 81 pangkat setengah. Oke, 81 pangkat setengah. 81 kita cari pound faktor. Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3? 27. 27. 27 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 bisa ya? Bisa. 9, 3, 3. Berarti 81 itu punya konsep 3 pangkat 4. Oke?
Clear ya? Benar nggak 3 pangkat 4? Ini 3 pangkat 4 dikali setengah. Nah, kalau kalian ketemu begini, pangkat dipangkatkan lagi, ini konsep yang ketiga nih, Kak Benar kasih. Kalau A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, berarti A pangkat M kali N. Ya, konsep yang ketiga. Berarti ini sama aja 3 pangkat 4 kali setengah. Pangkatnya yang dikalikan. 4 kali setengah itu 2 ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, inilah kenapa alasannya akar 81 itu 9. Selama ini kita cuma bisa hafal kan. Kita hafal mati tanpa tahu konsep sebenarnya. Nah, sekarang kita belajar konsepnya supaya nggak terus-terus menghafal. Kita pengen sesuatu yang baru, nggak terus-terus ngafal, terus kayak zamannya Kak Bandar ya. Kita pengen tahu jalannya cari akar tuh gimana sih. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke akar 81. Nah, sekarang akar 8, akar pangkat 3 dari 81 itu berarti ini ya. Ini 81 pangkat sepertiga atau per 3. 81 tadi 3 pangkat 4 dikali pangkat sepertiga lagi karena di akar pangkat 3 kan. Berarti 3 pangkat 4 kali sepertiga. 4 kali sepertiga berarti 3 pangkat 4 per 3. Atau bisa juga ditulis gini. Sama dengan 4 per 3 itu kan 1 tambah 1 per 3, benar nggak? 4 per 3 itu 1 tambah 1 per 3, benar nggak? Berarti ini bisa juga 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat sepertiga. 3 pangkat 1 itu 3. 3 pangkat sepertiga itu akar 3. Ingat, akar A pangkat 3, akar pangkat 3 dari A itu A pangkat sepertiga. 3 pangkat sepertiga berarti akar pangkat 3 dari 3. Jadi jawabannya adalah kayak gini. Beda kan? Dipangkatkan kuadrat dengan dipangkatkan diakarkan pangkat 3 itu beda lagi hasilnya, walaupun bilangnya sama. Sampai sini paham nggak? Kak Bandar nggak tahu nih, diemnya ngerti atau bingung nih, nggak apa-apa. Ntar ya, coba Kak Bandar cari bilangan lagi yang enak ya, jangan kayak gini gantung ya. Ntar. Oke, ini udah dicatat dulu ya. Kita lihat bilangan yang beda lagi ya. Kak Bandar mau kasih tunjuk. Kalau ini tadi gantung yang akar pangkat 3 nya. Udah dicatat yang ini? Bedanya akar pangkat 3 dan akar pangkat 2. Udah ya? Sekarang Kak Bandar kasih lihat lagi bilangannya sama, tapi hasilnya beda. Untuk akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Supaya kalian paham gitu ya. Kak Bandar punya bilangan yang pertama tadi, akar pangkat 2 dari 729. Lalu yang kedua adalah akar pangkat 3 dari 729. Oke, berarti ini 729 pangkat setengah kan? Ya, kita cari dulu faktor 729. Bagi 2 bisa nggak? 729 bagi 2 bisa nggak?
Nggak bisa, Kak. Bagi berapa dong? Bagi 3. Bagi 3 berapa, Cep? 243. 243. Bagi 2 bisa nggak? Nggak ya? Bagi 3 juga. Bisa nggak bagi 3? Bisa, jadi 81. 81. Oke, 81 tadi udah ya. Bagi 3, 27. Bagi 3, 9. Bagi 3, 3. Oke, berarti ada berapa tiganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 729 itu punya faktor 3 pangkat 6 ya? Berarti ini sama dengan 3 pangkat 6 dipangkatkan setengah lagi. Berarti pangkatnya aja kan kita beresin 3 pangkat 6 kali setengah. Coret nih, 6 kali setengah itu 3 ya. 3 pangkat 3 itu berarti sama dengan 27 bukan? Coba cek akar kuadrat dari 729, 27 bukan? 27 kali 27, 729 bukan? Takutnya salah kita ngitung. 27 kali 27 kira-kira benar nggak? 729. Benar, Kak. Benar ya? Oke, jadi akar kuadrat dari 729 itu adalah 27. Sekarang kita lihat akar pangkat 3 dari 729. Ini 729 pangkat sepertiga ya. Berarti tadi 729 itu 3 pangkat 6 dikali pangkat lagi sepertiga. Berarti 3 pangkat 6 kali sepertiga. Ini coret. 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Nah, sekarang pertanyaannya, 729 itu sama nggak dengan 9 kali 9 kali 9? Kan akar pangkat 3. Berarti 9-nya 3 kali itu. Sama nggak? Sama, Kak. Sama ya. Jadi bilangan yang sama, kalau dia di akar kuadrat atau di akar pangkat 3, itu hasilnya akan beda. Ya, kalau dia cuma di pangkat kuadrat doang, hasilnya 27. Kalau dia dipangkatkan akar 3, di akar kuadrat pangkat 3, itu jadinya 9 doang. Ya. Kak Bandar harap kalian nggak bingung dengan yang ini. Karena Kak Bandar udah kasih di kelas 9 waktu itu, yang udah di pewaris bangsa, udah Kak Bandar kasih. Nanti catatannya dibuka-buka lagi ya, tentang bilangan pangkat ya. Oke, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Kita belum masuk ke konsep yang keempat. Kak Bandar masih jelasin pengertian kenapa perubahan dari akar N, akar dari A pangkat M diakarkan N, itu perubahannya kenapa jadi A pangkat M per N. Ingat tadi konsep yang Kak Bandar kasih, kalau ada akar A itu hasilnya adalah A pangkat setengah. Kalau akar pangkat 3 dari A itu hasilnya adalah A pangkat sepertiga. Oke. Oke, dicatat dulu ya Kak Bandar, sebentar ke depan dulu bentar ya. Yang mau Kak Bandar lihat ya. Oke, udah? Beres? Udah dicatat? Perubahannya jadi begitu yang nomor 4 ya. Dari P log A pangkat M diakarkan dengan N, itu sama aja dengan P log A pangkat M per N. Maka ini yang sebelah kanan itu pakai konsep yang sebelah kiri. Kalau dipangkatkan, ya,
Kalau dia dipangkatkan, lihat konsep ketiga. Maka pangkatnya turun ke bawah, ke depan. Berarti sama dengan M pangkat N, M per N dikali P log A. Jadi pangkatnya pindah ke depan. Nah, ini konsep yang keempat. Ya, berubah dulu dari bentuk akar ke bentuk pangkat, baru pangkatnya pindahin ke depan. Itu konsep yang keempat. Silakan dicatat buat yang konsep keempat. Jadi 34, kita akan uji yang keempat ya. Ntar Kak Bandar akan uji yang keempat. Oke, yuk. Kita tes yang keempat ya. Ini Kak Bandar clear annotate-nya yang ini ya, biar nggak penuh. Oke, misalkan Kak Bandar punya bilangan 7 log akar pangkat 3 dari 343. Oke, maka ini kan perubahannya yang atas dulu ya. Berarti 7 log 343, karena dia akar pangkat 3, berarti pangkatnya jadi di sepertiga. Akar pangkat 3 itu punya pangkat sepertiga ya. Berarti 7 log, ntar ini rubahnya di sini ya. Pangkatnya turun ke bawah berarti ya. Oke, ini turun ke bawah jadi sepertiga dikali 7 log 343. Nah, ini dulu cari. 7 log akar pangkat 3 dari 343. Akar pangkat 3 dari 343. Berarti akar pangkat 3 dari 343. Berarti ini 343 pangkat sepertiga ya. Nah, kita cari dulu 343. Bisa bagi 2 nggak? Ini baginya dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. 343 bagi 2 bisa nggak? Halo, kelas 10. Nggak bisa, 343. Bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 5? Nggak bisa. Bagi 7? Bisa. Berapa? Bagi 7 dari 49. 49 bagi 7 lagi berarti ya? 7. Iya. Maka 343 ini punya bilangan pangkat 7 pangkat 3 ya? Berarti ini 7 pangkat 3 kali sepertiga. Berarti ini sini berubah jadi gini ya kan? 7 pangkat 3 kali sepertiga. Berarti 7 pangkat, ini coret aja kan, 3 kali sepertiga itu kan 1 ya. 7 pangkat 1 berarti 7. Jadi akar 343 itu 7. Akar pangkat 3 dari 343 itu 7. Berarti ini 7 log 7. Nah, berarti 7 log 7. 7 sama dengan 7 pangkat M. Berarti M-nya berapa? M-nya berapa? 7 sama dengan 7 pangkat M. M-nya berapa? Halo? 7 sama dengan 7 pangkat M. Berarti M-nya berapa? Yuk, kelas 10. 7 sama dengan 7 pangkat M. M-nya berapa? 1. 1. Oke, berarti M-nya 1 ya. Berarti M-nya 1. Berarti ini 7 log 7 adalah 1. Tinggal yang ini kita beresin. Sepertiga dikali 7 log 343 tadi. 343 itu 7 log 343 itu 3 ya. Ya kan? 343 sama dengan
7 pangkat M. Berarti 343 itu kan 7 pangkat 3. 7 pangkat M. Coret aja 7-nya kan. Berarti M-nya sama dengan 3. Berarti sepertiga kali 3. Sepertiga kali 3 itu berarti 1 juga ya. Berarti 1. Maka kiri dan kanan sama. Kiri 1, kanan 1. Itu jawaban. Jadi konsep yang keempat sesuai ya. Udah kita cek. Oke, kalau udah dicatat, kita mau latihan soal yuk. Kalau udah dicatat, kasih jempolnya ya. Nanti dengerin lagi rekamannya biar lebih jago nanti ya. Ya udah ya. Yuk. Lanjut kita sekarang latihan soal. Nah, siapin catatannya. Contoh soal pertama Kak Bandar keluarin. Kalau 2 log X sama dengan 3, nilai X-nya berapa? Ingat konsepnya kemarin, kayak gini ya. Bentuk umum logaritma itu kan P log A sama dengan M. Ini jangan lupa. Maka dari sini berarti punya pengertian kalau di bilangan berpangkat, A sama dengan P pangkat M. Ini juga jangan lupa. Jadi kayak gini, 2 log X sama dengan 3. Rubah dulu ke bentuk yang bawahnya. Ya. Jadi yang udah dapat nilai X-nya boleh nanti ketik di chat jawabannya ya. Delapan. Yuk lanjut 8 ya. Coba kita cek ya. Berarti kan ini X sama dengan 2 pangkat 3. Maka X-nya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. X sama dengan 8. Oke, good. Buat Peter dan Moses yang udah coba. Yang lain gimana? Aman? Ya, udah. Dicatat ya yang ini ya. Perubahan-perubahannya ya. Oke. Jangan lupa dua konsep yang di atas ini selalu ada di catatan kalian tentang logaritma. P log A sama dengan M, itu punya pengertian A sama dengan P pangkat M. Yuk kita lanjut yuk. Yang kedua sekarang. 4 log 64 sama dengan X. Jangan lupa yang tadi konsepnya. P log A sama dengan M. Berarti A sama dengan P pangkat M. Yang udah dapat jawabannya, ketik di chat ya. Tiga. Oke, yuk kita cek yuk. Berarti ini kan tadi P log A sama dengan M. Punya konsep lagi dia A sama dengan P pangkat M. Ini berarti 64 sama dengan P pangkat X. 64 itu 4 pangkat 3 ya. Oke.
Ini bukan P ya, 4 ya, sorry. Nggak benar, salah tulis. Karena P-nya nilainya 4 kan? P log A. Berarti 4 sama 4X coret. Maka X-nya sama dengan 3. Good job. Buat yang udah coba, thank you ya. Oke, silakan dicatat buat yang lain. Thank you buat yang udah nyari, buat Zepa, Moses. Yuk, kita lanjut absen ya sekarang ya. Ini udah dicatat ya. Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Kak Badar usahain beresin semua rekamannya hari ini lah. Biar gak ada PR. Oke ya. Yuk. Kita absen yuk, silakan open cam yuk. Paham nggak sampai sini? Yang paham boleh ini dong, kasih jempolnya dong. Yang bingung jangan kasih jempol nanti biar Kak Badar bisa tahu nih nanti. Oke, thank you ya. Nanti dengerin lagi rekamannya ya. Yuk, absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Bentar adik-adik, bentar. Jangan keluar dulu ya. Jangan keluar dulu. Kayaknya Kak Badar lagi error nih. Bentar. 3, 2, 1. Oke. Yuk, thank you semuanya. Sampai ketemu besok ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, Makasih Kak bye-bye. Bandar. Ya, sama-sama. Sih Kak. Yuk, Makasih Kak. ya.